Di era digital saat ini, setiap orang dapat mengakses berbagai informasi hanya dengan satu sentuhan. Namun, di balik kemudahan itu, tersembunyi ancaman besar yang mengintai kita, pornografi dan pornoaksi. Fenomena ini bukan hanya sekedar hiburan sesaat, tetapi dapat menjadi racun yang perlahan merusak moral, pikiran, dan masa depan generasi muda saat ini. Akses internet tanpa batas, kurangnya pengawasan orang tua, serta rasa ingin tahu yang tinggi membuat pornografi mudah menyebar, baik terhadap remaja maupun terhadap anak yang belum pantas dikatakan sebagai remaja. Menurut jumlah penelitian, sebagian besar anak dan remaja pertama kali terpapar konten pornografi sebelum usia 15 tahun. Pencegahan harus dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan. Gunakan internet secara bijak, perkuat pendidikan karakter dan agama. Orang tua perlu mendampingi anak dalam menggunakan media digital, dan yang terakhir, laporkan konten pornografi yang beredar di dunia maya. Selamat siang Pak. Perkenalkan, nama saya Nima Devi. Di sini saya ingin mewawancara Bapak terkait bahaya pornografi dan pornoaksi. Pertama boleh kita perkenalkan diri kita dulu dan asal instansi. Jadi kami Bribda Muhammad Ikram dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Palu. Mungkin langsung saja Pak ya ke pertanyaannya. Menurut tanggapan Bapak, bagaimana bahaya pornografi dan pornoaksi itu sendiri? Kalau kita bertanya masalah tersebut berdasarkan cara saya, jadi kalau kami khususnya perlindungan anak, tanggapannya kami pasti terhadap perkara itu sangat miris, karena tidak jarang kami terima laporan dugaan pornografi, apalagi kekerasan seksual, terkhususnya terhadap anak, sangat sering kami terima. Jadi apabila ada masyarakat yang mengadukan terkait adanya dugaan tindak pidana pornografi maupun pornoaksi, mungkin maksudnya di sini dalam hal kekerasan seksual, khususnya terhadap anak, pastinya kami lakukan upaya proses hukum dari penyidikan, dan apabila telah kami rampungkan proses penyidikannya, selanjutnya kami limpahkan ke kejaksaan, dan selanjutnya kejaksaan yang melimpahkan ke pengadilan untuk dilakukan persidangan. Artinya kami terhadap perkara pornografi kami terfokus ke penegakan hukumnya, masalah preventifnya untuk sosialisasi. Ada juga bagian dari Polres Palu yaitu Humas, biasa ke sosialisasi ke sekolah-sekolah mengenai dampaknya, apa bahayanya terhadap pornografi maupun pornografi, supaya hal tersebut bisa kami minimalisir. Di sini mungkin bisa sebelum masuk ke pertanyaan, saya ingin meminta perkenalan diri dari Bapak terus sama instansi juga. Ya, nama saya Roman. Saat ini posisi dan jabatan saya adanya di Permata di Komputer Muda, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu. Baik, terima kasih Bapak. Di sini ada beberapa pertanyaan, langsung saja. Yang pertama itu, kelompok usia berapa yang rentan terhadap penyebaran konten pornografi, khususnya yang berada di Kota Palu? Nah, kalau untuk data yang kita lihat mayoritas, karena ini kan Palu ini kota pendidikan, ya kita lihat di sini perkembangan daripada pendidikan itu sangat meningkat tajam. Nah, kalau terkait dengan masalah usia berapa yang terpapar untuk pornografi itu, kayaknya mulai dari usia dini gitu. Jadi usia dini itu kita lihat bahwa anak-anak itu pegang HP kapan gitu. Jadi kalau dia mulai terpapar HP-nya itu di PAUD atau mungkin di SD, ya SD itu, karena kita lihat juga penyebaran pornografi itu tidak secara langsung, tetapi dia melalui spam gitu, banyak yang disusuk melalui iklan-iklan. Nah, itu yang kadang-kala kalau tidak disadari secara langsung, anak-anak mengklik itu secara otomatis juga dia akan diarahkan atau dialihkan ke akses pornografi. Ya, Pak. Oke, berikut yang kedua itu, menurut Anda apa penyebab utama maraknya kasus pornografi dan pornoaksi di Kota Palu itu sendiri? Iya, kalau kasus maraknya yang paling pertama kurangnya literasi digital. Nah, literasi digital ini sangat penting
karena kan memang tanggung jawab institusi ini baik untuk pemerintah, kemudian untuk lingkup pendidikan, ini yang harus bersinergi ke depan. Ya, kita Dinas Kominfo dalam hal ini memang konsen untuk melakukan literasi dan edukasi, baik melalui media maupun juga melalui sosial media. Bahkan kegiatan-kegiatan roadshow yang kita laksanakan di sekolah. Nah, kita kolaborasinya juga dengan teman-teman relawan TK. Kebetulan kalau saya ini adalah pembina relawan TK-nya Koloto. Nah, kita lebih banyak ke situ. Nah, salah satu hal yang membuat ini terpapar adalah pertama, kita yakini bahwa penggunaan daripada gadget itu sendiri yang istilahnya dari sisi orang tua yang belum terlalu paham terkait bagaimana dampak dan bahaya daripada penggunaan gadget di usia anak, ya. Nah, kedua, ini juga yang penting karena saat ini pemerintah sudah membuat regulasi terkait bagaimana melindungi akses internet bahkan penggunaan sosial media di lingkup anak saat ini. Nah, apa yang harus kita ambil peran? Salah satu dengan tugas ini kalian berperan. Nah, saya melihat begini, kampus kita UNCP jarang mengambil peran di literasi. Harusnya lebih peran begitu, melakukan roadshow, apa sih yang harus kita lakukan. Contohnya, teman-teman yang ada di informatika, di sana kan punya himpunan. Nah, apa perannya? Harusnya lebih berperan untuk melakukan sosialisasi edukasi tentang penggunaan internet, pemanfaatan sosmed itu secara bijak kreatif. Harus punya tagline, bagaimana kita sekarang punya peran aktif untuk mengedukasi di sekolah dalam hal cakap digital, cerdas, kreatif, produktif dalam penggunaan digitalisasi saat ini. Itu yang belum dilakukan sama kampus tak. Harusnya dilakukan, bukan sekedar tugas begini, tapi langsung turun ke lapangan, membuat roadshow kegiatan literasi. Seperti itu masukan saya dari Kominfo. Baik, terima kasih Bapak. Oke, untuk pertanyaan terakhirnya, apakah kasus pornografi di Kota Palopo itu mengalami penyebaran yang cukup luas? Cukup luas karena kurangnya literasi, kurangnya keterlibatan kampus, kurangnya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan para dosen tak. Termasuk mahasiswa kan yang paling banyak terpapar masalah itu. Yang pelakunya juga mahasiswa. Nah, ini yang saya bilang tadi, tidak sinkron gitu antara apa yang kita mau capai di institusi pendidikan dengan apa yang kita mau lakukan di masyarakat. Tidak hanya persoalan pemerintah saja, tidak hanya persoalan Kominfo saja, tapi kita butuh kolaborasi untuk bagaimana bisa melindungi masyarakat Kota Palopo dari aksi pornografi. Belum lagi kegiatan pedofil. Nah, yang sekarang ini kan marak. Ada 3 yang paling marak di Kota Palopo. Pertama, judi online. Coba lihat di kafe, Samin judi online. Yang kedua, game online. Itu paling marak di sekolah, di kampusku juga kan marak yang lihat laki-laki, game online. Yang ketiga, kurang bijaknya kita menggunakan sosial media. Kita berapa jam menggunakan sosmed? Pasti lebih, hampir tiap malam. Hanya tinggal scrolling saja. Makanya itu tagline cakap digital itu menjadi sesuatu keharusan yang wajib kita sosialisasikan, wajib kita gaungkan supaya ke depan teknologi ini tidak mendatangkan sesuatu yang negatif, tapi akan positif. Makanya itu perlu adanya literasi digital dengan 4 pilar. Digital skillnya, digital safety-nya, digital etiknya, dan digital untuk society-nya. Ya. Nah, itu yang paling penting kalian lakukan. Mudah-mudahan tugas ini bukan sekedar tugas yang diberikan sama dosen, tapi berimplementasi langsung action di lapangan. Begitu, oke? Terima kasih. Terima kasih Bapak. Mungkin itu saja pertanyaannya. Sekian, terima kasih. Generasi masa depan adalah mereka yang mampu mengendalikan diri di tengah derasnya arus informasi. Katakan tidak pada pornografi dan porno aksi demi masa depan yang bersih, beretika, dan bermartabat. That you'll ever do.